Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Channel ini membahas tentang dunia otomotif roda 2 dan roda 4. Buat kamu yang lagi cari kendaraan roda 4, roda 2 bisa hubungi kontak WhatsApp saya di deskripsi. Ya, seperti judul kali ini, uang 80 hilang dan mobil diambil kembali. Kenapa? Sebabnya apa? Di mana kejadiannya? Simak terus video ini sampai akhir. Oke guys, cerita ini disclaimer ya guys ya, cerita ini bukan cerita fiktif belaka, bukan cerita hoax, tapi ini cerita fakta nyata. Cerita ini tentang penipuan segitiga. Nah, kamu sering dengar kan penipuan segitiga itu seperti apa? Marak sekali di daerah kita Kalimantan Barat khususnya. Dan perlu teman-teman ketahui, ini dilakukan oleh beberapa oknum ya, bukan semua maklar, bukan semua orang jual beli seperti itu ya. Nah, kita di sini mau bikin video untuk mengklarifikasi agar teman-teman tidak takut untuk membeli unit, tapi lebih ke berhati-hati ya. Jangan pandang mobil itu murah, harganya terjangkau, teman-teman langsung gas-gas aja ya. Kalau bicara murah dan harga terjangkau, semua orang inginkan itu ya, bukan cuma teman-teman di luar sana, saya juga inginkan seperti itu. Teman-teman penampung unit juga yang ratusan orang yang punya uang miliaran juga seperti itu keinginannya, tetapi mereka melihat sikon dan kondisinya terlebih dahulu, kejelasan kendaraannya seperti apa. Nah, di kali ini maka saya ingin ceritakan pada teman-teman agar tidak salah memilih unit, agar tidak tertipu untuk kesekian kalinya dan kesekian awal mulai cerita kita kasih nama-nama samaran aja ya, nama-nama samaran. Jadi ada pelaku, ada oknum, ada pemilik, dan juga ada korban ya. Kita mulai dari korban ya. Korban ini di daerah kita mencari unit mobil ya. Mobilnya ini kebetulan mobil Avanza ya. Ya, terjadilah pencarian unit di media sosial, mobil Avanza ya, yang bagus, yang tahun muda, harganya terjangkau. Nah, ketemu lah guys ya, satu postingan masuk ke korban ya, dan yang memasukkan ini adalah oknum pelaku kejahatan ini ya. Saya kategorikan ini udah masuk kategori kejahatan ya guys ya, karena udah 80 juta rupiah ya guys ya. Nah, ditanyakanlah nih sama korban ke pelaku ini ya. Ditanyakan bahwa si oknum ini di mana unitnya, berapa harganya, kondisinya bagaimana. Dijelaskan sama si oknum ini sedetail mungkin, sebagus mungkin, selayaknya orang jual beli pada umumnya. Nah, tertariklah si korban ini, dan unitnya ini berjarak sekitar 6-7 jam perjalanan menggunakan mobil ya. Kalau menggunakan motor ya mungkin agak sedikit lebih cepat ya teman-teman ya. Berangkatlah si korban ini ya menuju lokasi mobilnya. Setelah ketemu sama mobilnya, oke, oh ya, mobil ini ada yang mengantar ya guys ya, mobil ini ada yang ngantarin, tapi bukan si pelaku ini ya, pelaku ini tidak muncul sama sekali. Pelaku ini hanya berkomunikasi lewat telepon tadi, lewat WhatsApp ataupun mungkin telepon biasa, yang pastinya zaman sekarang WhatsApp ya. Jadi ada yang ngantar unitnya, maka korban ini ketemulah sama unitnya ya, ketemu sama unitnya, dicek, dilihat, mulai merasa nyaman, mulai merasa cocok sama unitnya. Pajaknya hidup, AC-nya dingin, mobilnya original, bannya masih 90% ya kan, bodinya kaleng, pokok bagus banget unitnya. Maka tertariklah si korban ini. Setelah korban tertarik, korban melakukan transaksi pembayaran langsung kepada oknum ini melalui transfer, tidak ada tatap muka sedikit pun ya. Ditransferlah sama korban ini, nominalnya kurang lebih 80 juta. Sebenarnya lebih, cuman ini saya genapkan aja di 80 juta karena memang ini buat contohnya aja ya guys ya. Ya, karena memang fakta nyata terjadi seperti itu. Ditransfer 80 juta rupiah. Nah, setelah ditransfer, so pasti korban ini ingin membawa unitnya pulang kan? Ya, setelah ingin membawa unitnya pulang, tidak dibolehkan sama yang tukang antar ini. Kenapa tidak dibolehkan? Kan sudah bayar 80 juta. Ternyata yang ngantar ini adalah yang punya mobilnya ya. Bukan cuma mengaku-ngaku, bukan cuma bilang-bilang, tetapi memang dari dokumen suratnya STNK, BPKB, dan KTP-nya sama. Bahkan sama wajah yang punya ya. Jadi yang ngantar unitnya ini adalah orang yang punya unit. Yang punya unit tidak mau melepaskan unitnya karena dia tidak merasa terima uang spesial pun. Nah, jadi dia transfer kemana? Dia transfer kepada oknum pelaku kejahatan ini tadi ya. Transfer kepada oknum. Hubungilah oknum ini, namun sangat disayangkan oknum ini sudah tidak aktif dan sudah menghilangkan jejaknya ya. Tidak terima dari sebelah pihak dan tidak terima dari sebelah pihak, akhirnya mereka melakukan negosiasi, mediasi, melaporkan, saling mendatangi Polda setempat. Nah, di Polda setempat barulah cerita itu dimulai dan ketahuan bagaimana kisah sebenarnya. Jadi awal kisahnya tuh guys, si oknum ini cari mobil, tanya mobil ke pemiliknya.
tanya spesifiknya seperti apa, kendaraan di mana, harga berapa, kenapa mau dijual, ya kan, warnanya apa, pajak bagaimana. Dan yang paling anehnya di sini mereka tidak curiga, Pak, nanti ada keluarga saya, ini kata-katanya ya guys, kata-kata oknum ini kepada pemilik mobil. Jadi kalau kamu pemilik mobil, hati-hati dengan kata-kata seperti ini. Pak, nanti ada yang cekkan saya mobilnya, keluarga saya cekkan mobilnya, ya. Bahkan mungkin dengan istri ataupun dengan apa bahasa dia untuk menipu tadi. Nanti ada orang yang cekkan mobil saya, tapi Bapak jangan bicara tentang harga. Nah, ini dia guys. Bapak jangan bicara tentang harga sama mereka. Biarkan mereka ngecek, biarkan mereka lihat. Kalau mereka sudah merasa cocok, merasa bagus, nanti saya transfer uangnya ke Bapak langsung. Ya, nanti saya transfer uangnya ke Bapak secara langsung. Ini bahasa oknum kepada pemilik kendaraan, ya. Beda lagi kalau bahasa oknum ini kepada korban, ya. Jadi bahasanya seperti ini guys. Ya, saya ada mobil di daerah ini, nanti kalau Bapak mau ngecek, Bapak cek aja, mobilnya saya jual sekian, kondisi mobilnya seperti ini, Bapak silahkan cek, Bapak silahkan lihat, tapi kalau Bapak udah lihat, Bapak jangan bicara harga sama beliau, karena yang punya mobil saya, Bapak kalau cocok langsung transfer ke saya nggak enak sama beliau, nanti beliau tahu, nanti takut istri saya tahu, kalau beliau tahu harganya, nanti beliau cerita sama istri saya, nanti rumah tangga saya bisa hancur berantakan. Ini bahasa si oknum kepada si pelaku ini. Biasanya seperti itu, tidak jauh berbeda guys, kurang lebih seperti itu ya. Maka si korban ini tidak berani menanyakan harga kepada yang antar unit ini ya. Makanya kedua belah pihak, korban dan pemilik kendaraan ini, tidak bicara tentang masalah harga sedikit pun. Yang korban tadi kalau merasa cocok langsung transfer ke pemiliknya, si oknum ini. Nah, si pemilik ini juga dengan santainya, kalau dicek udah cocok, dia akan menerima transferan dari si oknum ini. Tapi ternyata itu adalah cara tipu-tipu yang terjadi ya. Dan pada akhirnya barang ini diserahkan ke pihak yang berwajib, dan tidak kemungkinan kita tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Tapi jarang sekali barang ini bisa ditemukan kembali. Ini adalah penipuan online, penipuan segitiga. Ya, ceritanya seperti itu. Jadi teman kita kehilangan uang 80 juta, mobilnya tidak bisa dibawa pulang karena kecerobohan dan hawa nafsu yang berlebihan. Ya, ingin unit yang harga terjangkau tapi murah banget. Ya, seperti kondisi baru bahkan ya guys ya. Ada beberapa tuh seperti kondisi baru. Ini baru satu cerita ya guys. Banyak cerita lagi yang di luar sana kurang lebih seperti ini. Mulai dari Avanza, Sigra, Kalia, dan yang lain-lainnya. Ya. Namun di cerita cinta segitiga ini, penipuan segitiga ini, dokumennya memang lengkap. Cuma kedua belah pihak, pemilik dan si korban ini dibungkam untuk bicara masalah harga. Oke, pesan saya buat kalian semua, makanya kalau mau cari unit, jangan pilih yang terlalu berlebihan. Menyesuaikan aja kemampuan kita, jangan berlebihan, uang kita sedikit, tapi pengen carinya yang benar-benar bagus, benar-benar mulus, karena itu memang keinginan semua orang seperti itu. Ya. Uang kita cuma 100 juta, uang penampung, uang orang lain mungkin lebih banyak daripada kita. Kita baru mau mulai berangkat, mereka udah berani bayar lewat transferan. Karena apa? Karena unitnya bagus, harganya terjangkau. Nah, makanya terkadang kita cari unit, sesuaikan aja dengan kemampuan kita. Jangan minta yang berlebihan. Kalau minta yang berlebihan, inilah sebabnya, inilah yang akan terjadi nantinya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga video ini, cerita ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, buat teman-teman dan saudara yang lainnya yang lagi cari mobil bekas. Teman-teman bisa memilih dengan baik ya mobilnya, agar teman-teman tidak tertipu ke depannya. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sekali lagi buat teman-teman yang lagi ingin cari kendaraan roda 2 dan roda 4 ya, yang bekas dan berkualitas serta harganya bisa kita kondisikan, kita mufakatkan, hubungi kontak WhatsApp saya yang ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.